warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku di Monolog Bisnis. Masih dengan wakaf, kali ini aku akan bahas tentang analisa hukum fikih terkait rislek tanah wakaf dan penerapannya di Indonesia. Nah, rislek itu apa sih? Rislek adalah istilah yang dimaknai sebagai tukar guling atau penukaran atas suatu hal yang dianggap sepadan. Dalam Islam, biasanya istilah rislek ini berkaitan dengan ibadah wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai wakaf, pada pasal 40 disebutkan sejumlah hal yang tidak boleh dilakukan pada harta wakaf, salah satunya adalah rislek. Dengan demikian dilarang untuk menukar benda yang telah diwakafkan. Meski pada pasal 40 terdapat pelarangan melakukan rislek, namun pada prakteknya apabila benda yang diwakafkan, utamanya tanah, hendak dipergunakan demi kepentingan umum yang sesuai dengan syariat dan ketentuan undang-undang, maka rislek boleh saja dilaksanakan dengan menukarkan tanah tersebut dengan benda wakaf lainnya yang nilainya dianggap setara atau sepadan. Karena itulah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukarkan atau dirislek maupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun, apabila harta, terutama tanah, hendak digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan rencana umum tata ruang atau RUTR dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam, harta wakaf tersebut bisa ditukar dengan harta lain yang nilainya lebih minimal sepadan. Misalnya, tanah wakaf yang terkena proyek pembangunan jalan bisa ditukar dengan tanah lain yang nilainya minimal sepadan. Kemudian, pada pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pasal 49 ayat 1 Nomor 41 Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2006 menjelaskan penukaran harta wakaf bisa dilakukan setelah ada izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Nah, menurut Divisi Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, prosedur penukaran atau rislek harta benda wakaf sebagai berikut. Yang pertama, nazir mengajukan permohonan tukar ganti atau rislek kepada Menteri Agama melalui KUA dengan menjelaskan alasan-alasannya. Kemudian, Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan rislek kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kemudian, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota membentuk tim penilai harta benda wakaf dan harta penukarnya. Selanjutnya, bupati atau wali kota kemudian membuat surat keputusan berdasarkan penilaian dari tim penilai tersebut. Kemudian, kepala kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota meneruskan permohonan rislek dengan melampirkan hasil penilaian tim penilai kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi. Kemudian, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi meneruskan permohonan rislek kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nah, selanjutnya Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam membuat permohonan pertimbangan atau rekomendasi rislek kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, selanjutnya BWI kemudian meneliti kelengkapan dokumen-dokumen rislek dan merapatkannya dalam suatu rapat pleno. Apabila pleno menyetujui, BWI selanjutnya memberikan rekomendasi rislek kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nah, kemudian Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya meneruskan permohonan dan merekomendasi rislek kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk diteruskan kepada Menteri Agama dan diproses penerbitan SK dari Menteri Agama. Apabila semua dokumen dan prosedur rislek dinilai sudah benar, Menteri Agama kemudian menerbitkan surat izin rislek. Nah, setelah terbit surat izin rislek dari Menteri Agama, rislek baru bisa dilaksanakan. Pembangunan pun baru bisa dilaksanakan setelah keluarnya surat tersebut. Nah, demikian mungkin prosedur tentang rislek yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.